Jayapura, iNews.id, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri secara tegas menekankan akan melakukan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB. Hal ini merespon semakin maraknya gangguan keamanan yang dilakukan KKB. Memang benar penegakan hukum akan diberlakukan terhadap kelompok yang selama ini mengganggu keamanan hingga meresahkan masyarakat, ujarnya di Jayapura, Jumat tanggal 28 April tahun 2023. Sebelum melakukan penegakan hukum, aparat bersama Pemda setempat akan meminta masyarakat yang bermukim di wilayah KKB untuk sementara waktu ke ibu kota kabupaten. Bila nantinya ada warga yang enggan untuk mengungsi sementara, bisa dipastikan mereka anggota atau bagian dari KKB. Sehingga saat penegakan hukum dilakukan, para pihak tidak bisa mengklaim bila itu pelanggaran. Apalagi anggota KKB juga telah banyak melakukan pelanggaran HAM dengan membunuh dan menganiaya warga sipil. Para pihak tidak bisa lagi mengklaim kalau terjadi pelanggaran HAM karena yang menjadi korban anggota atau pendukung KKB, katanya. Dia mengakui berbagai gangguan keamanan di beberapa daerah yang menjadi wilayah tugas Polda Papua akibat ulah KKB telah menimbulkan korban jiwa. Tidak saja aparat keamanan, tetapi juga warga sipil. Sudah banyak warga sipil yang menjadi korban sehingga TNI Polri akan melakukan penegakan hukum. Ini harus dilakukan agar jangan sampai korban makin banyak dan aparat keamanan akan bertindak sesuai SOP, ujar Kapolda. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, kembali menebar teror dengan membakar 4 rumah warga di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Jumat tanggal 28 April tahun 2023. Dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, aksi pembakaran ini dilakukan KKB sekitar pukul 15.28 WIT. Rumah yang dibakar sudah tidak ditinggali atau dalam keadaan kosong. Memang 4 rumah yang dibakar itu sudah tidak ditinggal lagi dan sempat disewa untuk dijadikan mes bagi karyawan PT Unggul, ujar Kapolda, Jumat tanggal 28 April tahun 2023. Kapolda mengatakan kasus pembakaran rumah warga oleh KKB ini awalnya dilaporkan saksi yang mendengar teriakan mama-mama dekat Honai laki-laki. Saksi Abius Kogoya kemudian meminta sanak keluarganya untuk keluar dari Honai karena takut api menjalar. Rumah yang dibakar KKB itu milik Ronald Sujardi, Atik Ratnawati, Yakob dan Yusuf Bangun. Katanya, diketahui, Honai merupakan sebutan bagi rumah masyarakat di kawasan pegunungan, baik di Papua Pegunungan, Papua Tengah maupun Papua yang atapnya berbentuk lingkaran dengan kerucut terbuat dari jerami. Bandara Beoga di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, kembali beroperasi mulai Kamis tanggal 27 April tahun 2023 hari ini. Aktivitas penerbangan kembali normal setelah bandara ditutup selama 2 minggu lebih imbas penembakan pesawat Asian One jenis Caravan, Jumat tanggal 14 April tahun 2023 lalu. Kepastian beroperasinya Bandara Beoga ini setelah Bupati Puncak Willem Wandik dan Kapolres Puncak Kompol Inyoman Punia melakukan negosiasi dengan maskapai penerbangan di Timika. Semua karena koordinasi yang baik. Sudah 2 minggu 3 hari dari tanggal 14 April lalu sejak penembakan KKB. Bahkan sampai sesama KKB saling bentrok dan ada korban lagi imbas penembakan pesawat di Beoga, ujar Bupati, Kamis tanggal 27 April tahun 2023. Menurutnya, mulai hari ini penerbangan kembali beroperasi dari Timika ke Beoga. Hal ini ditandai dengan pelepasan pesawat Sam Air yang mengangkut bahan makanan dari Timika ke Distrik Beoga. Kebetulan kapten pesawat anak asli Distrik Beoga CPT Joseph Mayau sehingga dia paham dengan kondisi di Beoga.
Juga pasti keluarganya di Beoga akan menjaga keselamatannya, kata Willem. Bupati mengungkapkan, dengan masuknya maskapai penerbangan Sam Air diharapkan maskapai penerbangan lainnya juga bisa kembali beroperasi di distrik Beoga. Sebab melihat dari kondisi 2 minggu pasca bandara ditutup, tidak ada barang yang masuk ke Beoga sehingga dampaknya cukup besar terhadap ekonomi masyarakat. Yang paling penting pesawat harus masuk, penerbangan harus tidak ada hambatan. Hari ini semua barang bahan makanan mulai masuk dan kami harapkan pesawat lainnya ikut juga masuk, ucapnya. Jika pesawat tidak masuk, orang-orang akan kelaparan, termasuk akan mengganggu aktivitas pendidikan dan roda pemerintahan di distrik Beoga. Karena satu-satunya akses ke daerah ini hanya menggunakan pesawat udara, katanya lagi. Sementara itu, Kapolres Puncak Kompol Inyoman Punia mengatakan, situasi saat ini di Beoga dalam status rawan terkendali, sebab ada kelompok-kelompok kriminal yang masih berkeliaran di seputar Beoga. Kendati demikian, khusus untuk daerah dalam kota Beoga, terutama di wilayah lintasan pesawat, sudah dikendalikan oleh anggota TNI Polri yang bertugas guna memastikan keamanan penerbangan. Satu-satunya akses ke Beoga hanya lewat pesawat sehingga kami doakan bersama semoga kelompok-kelompok ini tidak lagi membuat situasi tidak kondusif. Jangan ada lagi pertikaian yang akhirnya jatuh korban sia-sia, ujar Kapolres.